Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Ustadz Hamdani di mata pelajaran PKN. Sebelum Ustadz menjelaskan materi, Ustadz mengingatkan pada anak-anak Ustadz untuk tetap menjalankan ibadah sholatnya dengan baik, patuhi orang tua di rumah, belajarnya tetap semangat, dan tidak lupa untuk menjaga akhlaknya. Baiklah anak-anak Ustadz, kemarin 2 minggu yang lalu, Ustadz telah menjelaskan tentang hak. Sekarang Ustadz akan menjelaskan tentang kewajiban. Ya, di mana sebelum kita menuntut hak kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Untuk materi hari ini, Ustadz akan menjelaskan tentang pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Mari dengarkan penjelasan Ustadz selanjutnya. Baiklah anak-anak, Ustadz akan menjelaskan tentang pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. 2 minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang hak ya sebagai warga negara. Nah, sekarang Ustadz akan menjelaskan apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Ada banyak kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Ya, kewajiban-kewajiban tersebut dijelaskan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ada beberapa kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Yang pertama, kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, sebagai negara yang beragama, bangsa Indonesia percaya atau beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, ada beragam agama dan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Ya, yang pertama, menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah ketika penganut suatu agama sedang beribadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agamanya. Yang ketiga, mempersilakan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Yang keempat, tidak mengejek ajaran agama lain. Yang kelima, berteman dengan orang walaupun berbeda agama. Ya, masih banyak contoh-contoh pelaksanaan ya dalam menghormati antar umat beragama. Ya, anak bisa lihat di bukunya, buku SPS-nya halaman 40. Sekarang kita masuk ke kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar yang ditetapkan pemerintah itu diwujudkan dalam program wajib belajar 12 tahun, yaitu dimulai dari pendidikan tingkat SD hingga SMA. Nah,
Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, setiap warga negara memiliki kewajiban, yaitu yang pertama, mengikuti pendidikan di tingkat SD hingga SMA, membekali diri dengan moral yang baik, mengembangkan keterampilan dan bakatnya melalui pendidikan di sekolah, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan agar dapat meraih masa depan yang cerah. Nah, kalau kita perhatikan, kewajiban-kewajiban tersebut memiliki banyak manfaat untuk masa depan kita. Apa manfaatnya? Ya, salah satunya membekali diri untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. Yang kedua, menyiapkan diri untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang ketiga, membentuk kepribadian yang berakhlak dan bermoral baik. Yang keempat, mengikuti kemajuan teknologi seiring perkembangan zaman. Ya, di sini kita sebagai warga negara, pemerintah kita sudah mewajibkan kita untuk mengikuti pendidikan dasar. Dimulai dari SD sampai SMA. Ya, kita masuk ke kewajiban yang selanjutnya. Kewajiban yang ketiga adalah kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Menjunjung tinggi aturan dapat dilakukan dengan mematuhi aturan tersebut. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan sikap mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama, menghormati pendapat orang lain sebagai bentuk menghormati kebebasan berpendapat. Terus, membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya, memberhentikan angkutan umum di halte. Ya, terus selanjutnya menyeberang jalan di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Selanjutnya, saat lampu merah, pengendara kendaraan menunggu lampu hijau menyala di belakang zebra cross. Nah, kewajiban ini kalau kita menaatinya, ya, menaati peraturan hukumnya, banyak ya manfaat yang kita dapatkan. Contohnya, menyeberang jalan di jembatan penyeberangan, ya, manfaatnya itu menjamin keamanan dan kenyamanan pejalan kaki maupun pengendara kendaraan. Ya, jadi kita tidak mengganggu kendaraan yang melintas. Jadi kita menyeberangnya di atas jalan, ya, jadi tidak ada yang diganggu. Nah, banyak manfaat yang kita dapat. Nah, selanjutnya kita masuk ke kewajiban yang lain. Kewajiban yang keempat adalah kewajiban menjaga lingkungan. Ya, tentunya kita pasti tidak akan mau jika melihat lingkungan kita kotor, berdebu, ya, banyak sampah. Pasti kita menginginkan lingkungan kita bersih, indah, ya, jadi kita bisa merasa nyaman. Menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak warga negara. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang bunyinya, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, jadi, agar dapat memperoleh hak tersebut, ya, setiap warga negara memiliki kewajiban. Kewajibannya seperti apa? Ya, dalam menjaga lingkungan ini,
Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan, antara lain dengan melakukan penghijauan. Terus menggunakan sumber daya alam secara bijak untuk kepentingan orang banyak. Selanjutnya, menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Terus, mengolah limbah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Selanjutnya, terus turut menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Jika kita menjalankan kewajiban kita, ya pasti ada manfaat yang akan kita peroleh atau yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan? Ya, yang pertama, kita dapat menikmati udara yang bersih, segar dan sehat. Terhindar dari pencemaran air, udara dan tanah. Lingkungan menjadi bersih dan nyaman untuk ditempati. Sumber daya alam tidak cepat habis dan dapat dinikmati hingga generasi mendatang. Nah, itu adalah manfaat jika kita menjalankan kewajiban kita dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dampak buruknya kalau kita tidak menjalankan kewajibannya apa? Ya, contohnya, kalau kita banyak menebang pohon sembarangan, ya nanti akan banyak terjadi polusi udara, ya, bisa jadi menyebabkan banjir. Tidak hanya pohon-pohon yang ditebang, tapi kalau juga banyak sampah, ya yang dibuang, apalagi dibuang ke sungai, menghambat aliran sungai, nanti akan terjadinya banjir ketika musim hujan tiba. Jadi sebaik-baiknya kita menjaga lingkungan kita sehingga kita bisa hidup nyaman dan lingkungan kita menjadi indah dan bersih. Nah, kita lanjutkan ke kewajiban selanjutnya. Selanjutnya adalah kewajiban membayar pajak. Pajak adalah sejumlah uang yang dipungut pemerintah dari rakyat. Ya, pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan atau sumbangan wajib warga negara kepada negara. Ya, pajak dikenakan terhadap kepemilikan benda, penghasilan, atau harga beli barang. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan kewajiban membayar pajak yang dilakukan oleh warga negara. Ya, yang pertama itu membayar pajak pertambahan nilai atau PPN ketika membeli makanan di restoran atau membeli barang di swalayan. Ya, jadi kalau ada restoran-restoran yang menarik pajak, ya itu nanti hasil pajaknya diserahkan ke pemerintah. Nah, yang kedua membayar pajak penghasilan atau PPH untuk orang yang berpenghasilan atau bekerja. Ya, pajak penghasilan ini atau yang bekerja ini biasanya gajinya di atas ya atau lebih besar. Selanjutnya, membayar pajak bumi dan bangunan PBB untuk pemilik tanah dan bangunan seperti rumah dan gedung. Nah, rumah kita pun atau kita punya gedung-gedung itu pasti akan ada pajaknya. Selanjutnya apalagi pajaknya? Membayar pajak reklame ketika memasang iklan atau reklame di pinggir jalan. Ya. Jadi ada yang kalau kalian jalan-jalan melihat ada iklan-iklan ya yang spanduk-spanduk besar ya itu terkena pajak.
Nah, selanjutnya apa? Membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Ya, PKB ini untuk orang yang memiliki kendaraan bermotor. Baik itu motor roda 2 atau mobil kendaraan roda 4. Ya, itu nanti minta pajaknya. Ya, kewajiban kita membayar pajak. Nanti apa manfaatnya? Ya, hasil dari membayar pajak ini akan dikembalikan lagi ke rakyat. Dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk akan dibuatnya jalan yang bagus. Adanya fasilitas-fasilitas umum yang dibuat pemerintah. Nah, seperti apa? Taman bermain misalnya, taman untuk olahraga, dan banyak lainnya. Ya, sekarang kita masuk ke kewajiban yang terakhir. Kewajiban yang terakhir adalah kewajiban bela negara. Bela negara adalah sikap cinta tanah air dan rela berkorban yang dimiliki seorang warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Nah, semangat bela negara didasari oleh keyakinan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi negara. Nah, kewajiban bela negara ini tercantum dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, yang kedua, pasal 30 ayat 1. Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini ada contoh pelaksanaan bela negara bagi pelajar atau bagi siswa. Ya, antara lain belajar dengan rajin, mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah, mencintai produk dalam negeri, melestarikan budaya dengan mengikuti pelajaran mengenai seni dan budaya Indonesia, menaati hukum dan aturan-aturan negara. Ya, jika kita melaksanakan kewajiban bela negara ini, ada manfaat yang kita peroleh. Ya, budaya daerah tetap lestari, itu manfaatnya. Hidup rukun dan damai. Keutuhan wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, tetap terjaga. Kemerdekaan negara dapat terus dipertahankan. Nah, jika kita menjalankan kewajiban bela negara ini, ya, baru nanti kita bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, mari kita menjalankan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya sehingga banyak manfaat yang akan kita peroleh nanti. Nah, itulah penjelasan Ustadz terkait pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Semoga anak-anak Ustadz bisa memahaminya. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak Ustadz bisa melihat di buku ESPS halaman 39 sampai 49. Nah, semoga video ini bisa membantu anak-anak Ustadz memahami tentang materi pembelajaran. Terima kasih pada anak-anak Ustadz yang telah menonton video Ustadz. Semoga ini membantu kalian dalam memahami materi, ya, dan juga bisa
membantu kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di portofolio yang Ustadz berikan. Ustadz minta kepada anak-anak Ustadz untuk selalu bersemangat dalam belajar walaupun kita belum masuk sekolah. Dan juga anak-anak Ustadz berhati-hati kalau dalam bermain. Ya, itu saja yang Ustadz sampaikan. Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.